Basis mereka untuk disebut agama adalah moral. Tapi ketika moral diinjak-injak, they don't speak. They keep silent. Hari-hari ini, kalau Bapak Ibu menyaksikan, yang terjadi adalah bagaimana kebenaran itu dihancurkan. Agar apa? Agar batas-batas moral antara yang baik dan buruk, benar dan salah, itu menjadi blur, menjadi remang. Sehingga kita kehilangan panduan moral untuk melihat dan membedakan mana yang baik dan buruk, benar dan salah. Karena kebenaran dihancurkan, maka yang terjadi adalah post-truth itu sendiri. Pasca kebenaran. Pasca kebenaran, saya tekankan sekali lagi, adalah tahapan awal menuju pada fasisme. Itu kata Profesor Timothy Snyder dari Yale University. Hitler itu naik ke puncak kekuasaan melalui instrumen demokrasi. Setelah berkuasa, dia melakukan hegemoni kepada profesor-profesor di universitas untuk menopang dirinya sebagai penguasa di Jerman. Setelah naik ke tampuk kekuasaan, apa yang terjadi adalah demokrasi dibunuh dan nazisme dan fasisme dirayakan. Dan itu ditopang dengan legitimasi intelektual dari kaum profesor, kaum intelektual di universitas-universitas. Saya tarik peristiwa sejarah di Jerman untuk memberikan pelajaran. We learn from history. Kita belajar dari sejarah. Apa yang terjadi hari-hari ini, apa yang terjadi belum lama ini, adalah persis seperti yang terjadi di Jerman. Hitler naik ke puncak kekuasaan melalui instrumen demokrasi, berkuasa, menguasai pikiran kaum intelektual, dan akhirnya membunuh demokrasi itu sendiri. Merayakan nazisme, merayakan fasisme. Alexander Hamilton, salah satu bapak pendiri Amerika, dalam The Federalist Paper, memberikan satu pesan penting. Tidak sedikit di antara mereka yang naik ke tampuk kekuasaan atas nama demokrasi, tetapi akhirnya berakhir sebagai seorang tiran. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, yang terjadi hari-hari ini adalah bagaimana agama itu berada di bawah kuasa negara. Saya tidak ingin berbasa-basi tentang hubungan dan negara baik-baik, simbiosis, mutual interest, saling menguntungkan, dan seterusnya. It's good for theory, but it doesn't work right now. Nggak berfungsi sekali sama sekarang. Di mana kaum agamawan ketika moral order itu tunggang langgang. They keep silent. They keep silent. Ketika etika dan moral mengalami satu keruntuhan, robohnya moral, robohnya etika, robohnya nilai luhur bangsa, where do they stand? Where do they stand? Di manakah para tokoh agama, para pejabat agama, para kaum agamawan? Basis mereka untuk disebut agamawan adalah moral. Tapi ketika moral diinjak-injak, they don't speak. They keep silent. Runtuh sebenarnya. Pondasi moralnya runtuh. Anda berbangga-bangga tentang peran agama dalam pemberantasan korupsi. Korupsi merajalela. Where is the place of religion here? It's dead. It's dead. Anda temukan agama hanya di masjid, hanya di musola, hanya di gereja, hanya di wihara. Tapi apakah Anda melihat laporan korupsi yang sampai ke Pak Mahfud, yang dilakukan oleh orang yang juga punya agama, akhirnya bisa dituntaskan? Saya kira pesan dari Bung Hatta
Itu jelas sekali. Kita sudah lelah menjadi bangsa yang Bung Hatta itu halus sekali. Dia menggunakan diplomasi. Padahal maksud Bung Hatta itu saya yakin kita itu terlampau munafik. Dan hipokrisi ini dibenarkan dan dilegitimasi oleh penyelenggara negara. Ke publik bilang kita harus menekankan kejujuran, tidak boleh bohong dan seterusnya. Tapi they keep lying. They keep lying. Machiavelli memberikan nasihat kepada pangeran. Agar Anda menjadi penguasa hebat, Anda harus menjadi pembohong yang besar. Nasihat itu di Florence, tapi prakteknya di sini.